Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan seri Abaran kemarin, Lur. Tapi di bagian ini mungkin sekedar spoiler ya, cuplikan-cuplikan dari kisah kita yang sudah lalu. Jadi kejadian terakhir adalah seseorang itu atau anak muda itu atau saya dalam konteks itu eh, hendak memasuki goa. Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya goa itu dulu adalah penuh misteri, Lur. Penuh misteri. Jadi ternyata dalam kejadian itu saya akan mengalami satu loncatan waktu. Loncatan waktu ya. Jadi untuk kejadian ini tahunnya berapa, kemudian meloncat ke tahun berapa gitu. Ini sekedar sebagai cuplikan bahwa latar dari kejadian ini adalah beberapa era periode yang telah kita riset atau kita perdalam bahwa bumi Nusantara ini telah mencatatkan nama besar beberapa nama besar di dalam Nusantara. Salah satunya adalah era sebelum Sriwijaya atau kerajaan tertua saat yang kita kenal saat ini adalah Salakanegara. Jadi mundur lagi ke sana, era Salakanegara itu ada era namanya adalah bangsa Saka. Jika kita tarik mundur lagi, era bangsa Saka itu akan ada lagi namanya bangsa Mo. Nah, bangsa Mo. Kemudian ke sana lagi kemudian ada bangsa Lemuria, kemudian ke sana lagi ada bangsa Pun. Nah, bangsa Pun ini dalam salah satu manuskrip Mesir ini disebut, Lur, sebagai asal muasal dari siapa namanya? Dewa mereka itu yang paling terkenal Osiris ya, asal muasal dari dewa Osiris. Sementara tanah Pun itu sendiri menurut penelitian para ahli di dunia itu berasal di sekitar Asia Tenggara, khususnya yang lebih persentasenya lebih besar itu berasal dari Melayu atau Jawa. Itu dari tanah Pun. Kemudian seandainya kita lagi menarik ke sana lagi, kita sebenarnya masih bisa mengemukakan beberapa beberapa era di mana dimungkinkan bahwa Nusantara ini mengalami satu kejadian besar yang dikenal sampai sekarang atau dikisahkan oleh Plato sendiri sebagai Atlantis, sebagai bangsa Atlantis. Tentu saja adalah otomatis di situ masanya adalah sama dengan Lemuria ya, bangsa Lemuria. Jadi kejadian kemusnahan bangsa Atlantis ini sebenarnya bukan karena hendak berperang dengan Yunani, akan tetapi karena terjadi konflik dengan bangsa Lemuria. Nah, bagaimana bangsa Lemuria yang tidak dikenal saat itu kemudian mencatatkan diri di dalam kisah besar sebesar Atlantis gitu ya. Itu nanti ini hanya spoiler, jadi belum kisah detailnya gitu, tapi ini spoiler di mana kita akan mengilas balik kejadian-kejadian itu berdasarkan kejadian saya. Saya di sini adalah sebuah tokoh, bukan saya sebagai seorang pribadi. Akan tetapi tentu saja hal ini sudah melewati beberapa telisik spiritual ya. Maksudnya telisik spiritual itu memang agak sulit sih dikemukakan, sehingga saya sendiri tidak bisa mengemukakan metodenya seperti apa maupun caranya seperti apa, karena agak sulit difahami oleh orang awam atau orang yang seolah-olah hanya percaya kepada satu keilmiahan. Padahal ini ilmiah dalam arti entah sekarang atau nanti atau telah lalu kejadian seperti itu dimungkinkan. Jadi ini bukan biografi, tetapi ini adalah kisah legenda tentang berbagai hal yang telah lalu gitu. Jadi kan begini, satu contoh ya, misal kita membahas tentang kemusnahan bangsa Nabi Nuh.
Nabi Nuh dulu bangsa apa? Kan tidak disebutkan di situ, kecuali ada tersirat dua ras gitu ya. Dua ras, contohnya adalah bangsa Nuh itu, bangsanya atau baninya atau keturunannya atau golongannya Nabi Nuh itu adalah masih golongan raksasa. Dikisahkan tinggi beliau adalah 30 hasta. Orang mengatakan 30 hasta itu gampangnya setinggi pohon kelapa gitu aja. Kemudian yang tidak dikisahkan adalah bangsa-bangsa yang diselamatkan oleh Nabi Nuh. Secara tersirat ini kan ada. Tetapi tidak dikisahkan bangsa-bangsa yang diselamatkan itu atau orang-orang yang diselamatkan itu wujudnya seperti apa, kemudian fisiknya seperti apa dan lain-lain. Tidak ada di dalam kisah itu. Nah, di situ tersirat satu hal, bahwa yang namanya dimusnahkan itu pasti ada catatan, ada kisahnya, ada datanya. Sebagaimana bangsa Nabi Nuh itu yang akan dimusnahkan kemudian oleh Allah, maka di situ disebutkan tinggi, kemudian kecakapannya, kepintarannya dan lain-lain. Sedangkan bangsa yang diselamatkan enggak. Lah ini apa yang tersirat? Yang tersirat adalah bangsa yang diselamatkan itu masih ada. Gitu loh. Ini cara penelitian spiritual ya, maksudnya spiritual itu kita hubungkan dengan kisah-kisah di dalam kitab-kitab, baik kitab Al-Quran maupun kitab-kitab lain yang tentu saja mempunyai benang merah ke sana gitu ya. Sehingga hal seperti ini memang agak sulit kita istilahnya kita terjemahkan lebih jelas, kita ungkapkan lebih vulgar itu memang sulit. Tetapi bagi orang-orang yang mau merenung tentu saja hal ini menuju kepada satu kemungkinan. Nah, kata kemungkinan. Kemudian dari berbagai kejadian Nabi Nuh itu ada beberapa kemungkinan juga loh. Kemungkinannya apa? Bangsa lain atau golongan lain yang selamat dalam kejadian Nabi Nuh itu. Jadi bukan hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang diselamatkan, tetapi karena kisah di dalam kitab suci itu memungkinkan beberapa hal itu terjadi. Contohnya begini, orang-orang yang membantah Nabi Nuh, maksudnya menyanggah, mengatakan Nabi Nuh itu gila. Tapi pada akhirnya ketika sesuatu itu mendekati hari H seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh, kemudian dia menemukan fakta. Nah, dalam fakta itu otomatis dia membuat satu kesimpulan. Oh, ini mungkin Nuh benar ya. Itu pertama, mungkin Nuh benar. Apa yang dilakukan orang-orang yang mengatakan mungkin Nuh benar? Nah, di sini orang yang mengatakan mungkin Nuh benar, maka dia akan membuat satu perahu juga. Membuat satu kapal juga. Mungkin nggak secanggih, nggak sebesar, nggak sesempurna buatan Nabi Nuh, tapi saya yakin orang yang mengatakan mungkin Nuh benar pasti akan berbuat sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah kemungkinan membuat kapal serupa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang karena gengsi, jadi nggak mau ikut Nabi Nuh, tapi karena gengsi. Sedangkan dia sebenarnya mengakui Nuh itu benar. Ada kemungkinan benarnya gitu. Maka kemungkinan orang seperti itu juga akan membuat kapal yang sama. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai satu kesimpulan bahwa ada kemungkinan. Jadi prinsipnya dia hanya jaga-jaga. Daripada ini kalau Nuh benar kita nggak selamat kalau kita nggak bikin gitu. Hanya prinsipnya jaga-jaga. Apa sih salahnya? Oh, saya juga mampu, saya juga punya, saya juga bisa gitu. Akhirnya dia juga akan membuat. Dan pada saat kejadian itu, masa dia buat tontonan aja, pas kejadian nggak dinaiki, kan nggak mungkin juga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kemungkinan orang-orang yang tidak begitu memenuhi syarat. Nah, otomatis Nabi Nuh kan membuat kriteria-kriteria ya. Maksudnya kriteria di situ adalah orang-orang yang layak atau kemungkinan besar wajib diselamatkan. Karena apa?
kriteria itu ada karena adalah kapasitas gitu loh. Karena kapasitas kapal itu nggak mungkin semua orang kemudian dimasukin ke situ, itu nggak memungkinkan. Jadi karena kemungkinan yang ada seperti itu, maka kemudian Nabi Nuh membuat kriteria. Jadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memenuhi kriteria itu yang akan dibawa. Kemudian yang beriman tetapi tidak dibawa gimana? Nah, di situ kemungkinan juga ada kapal yang lain, entah dibuatkan atau mereka membuat sendiri. Gitu. Kemudian yang kelima masih ada loh. Yang kelima itu adalah orang-orang yang sekedar ingin menyamai Nabi Nuh dalam pembuatan kapal. Orang-orang kaya itu kadang kan mau mengaku ya gengsi, mau ini ya nggak cocok gitu. Akhirnya apa? Mereka tetap membuat. Kenapa? Sekedar iseng-iseng gitu loh. Sekedar iseng-iseng. Mungkin mereka tetap membuat. Nggak mungkin mereka hanya segalanya punya, tetapi mereka diam saja ketika diberitahu kemungkinan yang sangat logik. Seandainya mereka nggak merasa itu sebuah logikal, nggak menganggap itu sebagai sebuah hal yang logis, mereka tetap akan membuat lur. Untuk apa? Hanya untuk membuat tandingan. No bisa, kenapa saya enggak? Gitu loh. Soalnya apa? Ya orang-orang seperti ini, apa yang dilakukan orang lain pasti dia akan mengikuti. Entah bermanfaat, entah tidak. Ya enggak? Namanya orang iri itu, ya kita jualan ini dia ikut. Kita melakukan ini kok kayaknya enak, dia ikut juga. Padahal nggak ada korelasinya dengan kita. Maksudnya dia nggak mengikuti, dia juga nggak menjauhi kita. Maksudnya orang-orang sebenarnya netral di situ. Tapi dia melakukan apa yang kita lakukan hanya karena iri. Nah, itu ada kemungkinan juga orang membuat kapal, dan kemudian ketika kejadian itu benar-benar ada juga nggak mungkin di situ juga dia hanya menonton kapalnya, itu nggak mungkin. Dia pasti menaikinya. Ya kan? Logis nggak? Nah, di situ itu yang menyebabkan beberapa kemungkinan penyebaran umat itu membawa kepada karakter yang berbeda-beda. Maksudnya karakter yang berbeda-beda apa? Orang yang beriman mengikuti Nabi Nuh kemudian akan melahirkan bangsa-bangsa yang religius. Ya enggak? Seperti bangsa Afrika, bangsa-bangsa Asia itu walaupun keyakinannya enggak sesuai dengan tauhid tetapi rata-rata religius. Kemudian bangsa-bangsa Arab itu rata-rata religius. Sementara bangsa-bangsa di Eropa, kemudian di mana ya, Siberia, kemudian di kira-kira tempat-tempat yang saat itu sudah ada penghuninya, mereka enggak begitu. Kenapa? Ya karena berasal dari orang-orang yang seperti ini tadi. Nah, efek lainnya kenapa kemudian bangsa itu berkembang menjadi mungkin lebih tinggi, besar, dan lain sebagainya. Itu ada juga, salah satunya adalah genetis. Jadi dalam kejadian Nabi Nuh itu hanya 3 putra beliau yang dikatakan memiliki keturunan sampai sekarang, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Walaupun saat itu ada satu lagi namanya Kanan, tetapi di situ dalam kisah-kisah itu tidak selamat. Jadi hanya 3 bangsa itu yang akhirnya melahirkan keturunan-keturunan sampai sekarang. Dalam kitab suci yang lain disebutkan juga bahwa Nabi Nuh itu membagi wilayah-wilayah gitu ya. Membagi wilayah-wilayah, kamu anaknya ini kamu ke sana. Kamu anaknya ini dan keturunannya kamu ke sana dan semuanya. Itu ada. Kemudian apa yang membuat bangsa-bangsa itu berbeda kulit? Nah, ini yang pertama. Bangsa-bangsa itu berbeda kulit, satu adalah karena geografis. Yang kedua adalah karena genetis juga. Satu anak itu kadang nanti akan melahirkan orang yang cenderung agak sedikit hitam, agak sedikit putih, agak sedikit
hidungnya pesek, ada agak mancung dan lain sebagainya. Kemudian apalagi orang-orang seperti itu akhirnya berinteraksi orang yang sejenis itu, maka dia akan melahirkan sejenis itu juga. Belum lagi seandainya kemungkinan itu terbuka, maksudnya terbuka itu orang yang mancung kemudian kawin dengan orang yang nggak mancung, anaknya ini 50-50 gitu loh. Lah di situ itu yang bermain, akhirnya genetis kemungkinan tadi itu orang yang hitam karena diperintahkan pergi ke satu tempat, satu kelompok ini ya, hampir satu karakter, satu bentuk fisik dan lain sebagainya. Kemudian beranak pianak ke situ, maka tidak akan jauh keturunannya itu. Jadi nggak mungkin yang berkulit hitam langsung menjadi kulit putih dan kulit putih langsung menjadi kulit hitam. Itu nggak mungkin. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat dari orang-orang Amerika yang keturunan negro. Itu kan nggak langsung jadi putih gitu nggak ya. Pasti anaknya adalah setengah-setengah. Nah di situ apalagi nanti dia kawin lagi dengan orang kulit hitam, maka anaknya akan kembali ke hitam. Kemungkinan untuk menjadi putih sedikit sekali. Nah ini teori genetika ya, jadi lebih jelasnya tanya kepada ahli genetika. Tetapi ini saya hanya mengemukakan kemungkinan bahwa perubahan warna kulit dan lain-lain itu terjadi karena demikian. Nah, dalam spoiler ini saya ingin mengatakan bahwa kemungkinan si tokoh itu nanti akan melompat kepada satu zaman. Sekarang ini kan zaman peperangan ya, peperangan pada waktu apa itu masih belum dijelaskan karena memang menurut skripnya begitu. Kemudian di dalam waktu berikutnya setelah dia memasuki gua, dia akan menembus satu dimensi lur. Nah, dimensi ini yang agak sulit kita pahami ya karena orang-orang nggak bisa memahami. Yang ngertinya dimensi itu dimensi alam lelembut dan kemudian dimensi alam goib dan lain sebagainya. Orang mengetahuinya hanya seperti itu, tapi sebenarnya dimensi itu seperti sebuah paralel. Gampangnya ya, kita hidup sekarang, kita menghadapi keadaan yang seperti ini sekarang. Lah, kita yang kemarin kemana? Hari kemarin kan nggak mungkin kita bawa ke sini sekarang dan tokoh yang kemarin itu tidak mungkin kita bawa ke sini. Nanti ada kesalahan yang besar karena hal seperti itu. Jadi karena apa ya namanya time paradox ya. Time paradox itu nggak mungkin satu tokoh bertemu dengan dirinya sendiri di waktu yang lalu atau di masa yang akan datang tanpa menimbulkan satu efek. Itu nggak mungkin. Nah makanya di situ sebenarnya ada seluruh kita bisa ketemu, tapi ada efek yang harus kita jaga benar. Harus kita jaga benar. Di situ tuh menurut film-film fiksi ilmiah itu ya, itu sangat memungkinkan seorang itu bertemu dia di masa lalu atau bertemu dia di masa depan. Akan tetapi yang tidak harus seperti itu, maka kita membuat setting latar yang berbeda supaya tidak terjadi. Karena angel lur gawe cerita sing kayak gitu. Jadi kita akan melompat ke masa lalu atau ke depan yang menggunakan setting yang berbeda, tidak di satu tempat itu, sehingga kita tidak perlu membuat cerita yang terkesan bulat gitu ya. Nah, karena itu kita harus memisahkan kejadian ini dengan kejadian di masa depan. Akan tetapi ada satu karakter yang dia bawa. Nah, karakter itu terutama adalah sifat pendiam, penakut dan lain sebagainya itu dia akan bawa sampai suatu saat nanti itu berubah. Sifat itu berubah karena satu kejadian. Itu akan terjadi nanti dalam tokoh tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi penting di sini? Yang menjadi penting menurut kisah di dalam buku itu ya, di dalam skrip atau dalam cerita itu bahwa dia itu akan menjadi satu tokoh yang menentukan di kemudian hari. Ya. Untuk terjadinya satu kerajaan besar seperti yang saya sebutkan tadi dalam era tadi itu. Nah, ini di sini sebenarnya menariknya loh. Ini nggak kalah sebenarnya sama cerita-cerita Donghua atau apa gitu, tapi kita menggambarkannya agak sulit. Kenapa? Karena ya bertutur lesan dengan bertutur melalui editor itu kan beda ya.
melalui editing, melalui penyutradaraan yang baik itu tentu saja berbeda. Nah, di sini ini tolong jenengan atau Anda semua berimajinasi sendiri gitu loh. Berimajinasi sendiri, kemudian seseorang yang melintasi waktu kemudian jatuh di waktu yang enggak jelas, enggak enggak diketahui dan lain sebagainya, maka bagaimana perasaan, alam dan lain sebagainya. Alamnya enggak seperti sekarang penuh gedung dan lain sebagainya, itu enggak ya. Saat itu mungkin ada satu gedung itu sudah istimewa karena orang rata-rata masih hidup di gua. Nah, itu seandainya ya. Kemudian yang lebih modern sedikit, mungkin bangunan-bangunannya ada. Bangunan-bangunannya ada dan lebih sederhana, atau bahkan atau bahkan membuka kemungkinan bahwa saat itu sudah ada peradaban tinggi sebelum diinstal ulang oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Itu mungkin juga, karena nggak mungkin lah kita melihat manusia ini dalam waktu hanya ribuan tahun. Misalnya kita menganggap 500.000 tahun yang lalu, itu menurut beberapa penelitian ya, bahwa manusia itu ada sekitar 500.000 tahun yang lalu sampai ke 1 juta tahun yang lalu. Itu para ahli mengatakan itu dalam konteks Pithecanthropus Homo sapiens di Sangiran. Gitu ya. Jadi memungkinkan saat itu manusia baru ada. Sedangkan ya, bumi ini diketahui atau menurut penelitian diketahui usianya adalah 4,5 miliar tahun. Setelah itu yang kesana isinya apa? Nggak mungkin kan isinya kosong doang, atau cuma dinosaurus doang, atau apa? Nggak mungkin. Ada kemungkinan alam semesta ini telah di restart atau diinstal ulang beberapa kali. Walaupun kita nggak mengakui kalau mungkin manusia raksasa itu ada. Kenapa? Karena buktinya belum ada. Kemudian mereka mengatakan Neanderthal. Kemudian mereka mengatakan apalagi makhluk yang ada itu. Sementara dalam kitab suci itu sudah dijelaskan. Maksudnya disiratkan atau sedikit lebih jelas ya dari itu. Dari sekedar disiratkan bahwa dulu makhluk awal itu namanya bangsa Nisnas. Kemudian ada Banulban, Banuljan. Kemudian setelah itu ada bangsa jin yang menguasai bumi. Kemudian bangsa Adam yang menggantikan bangsa jin. Itu kesana kan panjang loh. Sementara ilmu pengetahuan nggak memahami seperti itu. Mereka mengetahui ada Neanderthal, ada makhluk yang satu lagi itu. Kemudian dalam fosil itu ada Meganthropus erectus, ada Pithecanthropus erectus, ada Homo sapiens. Mereka posisinya di mana di dalam kitab suci ini? Mereka nggak ada. Nggak menyinkronkan ke situ lah paling tidak itu. Sehingga dalam kisah-kisah ini nanti akan kita ungkapkan, akan kita ceritakan bagaimana si tokoh ini harus beradaptasi di dalam satu tempat yang baru dan suasana yang berbeda. Tolong like, comment, dan subscribe ya lur, supaya kisah ini akan kita teruskan atau tidak. Ini tergantung Anda semua. Ya, jadi ini tergantung Anda semua. Kalau Anda tertarik dengan cuplikan atau spoiler dari kisah ini, silahkan like, comment, dan subscribe di bawah. Kemudian kita akan membuat kelanjutannya, melanjutkan tokoh kita kemarin yang baru hendak memasuki sebuah gua. Oke, gitu ya lur. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua, saudara-saudara semua. Kita ingin membuat satu kisah besar, tapi apalah daya tanpa dukungan Anda semua. Oke, terima kasih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.